Kisah Sufi Rabiah Al-Adawiyah. Cinta dan makrifat Ratu Sufi. Sang Ratu Cinta, lahir dalam kemiskinan yang sangat, tak ada kain untuk menyelimuti dirinya, tak ada minyak setetes pun untuk pemoles pusarnya, tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya, ia adalah putri keempat, maka disebutlah Robiah. Sang ayah menegur sedih memikirkan hal ini, mau pinjam ataupun minta, sudah menjadi pantangan bagi dirinya. Semuanya digantungkannya pada Allah, dalam kesedihan ia bermimpi, bertemu sang Nabi yang menghibur hati, temuilah Gubernur Basroh, dan katakan, setiap malam engkau kirimkan sholawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali, kemarin adalah malam Jumat dan engkau lupa mengerjakannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar, yang telah engkau peroleh dengan halal. Gubernur pun memberikan apa yang dikehendaki oleh Nabi, ditambah dengan 2000 dinar bagi sedekah orang miskin, cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Robiah. Sampai keadaan berbicara lain, bencana kelaparan melanda Basroh. Seorang penjahat menculik Robiah, untuk kemudian dijual di pasar budak dengan harga 6 dirham, majikan membelinya dan memberikannya tugas-tugas yang berat. Siang hari Robiah bekerja sambil berpuasa, malam harinya dihabiskan untuk mujahadah dan muwajahah dengan Robnya. Kedekatan beralih menuju keakroban membawanya kepada kerinduan dan kerinduan telah mengantarkannya pada cintanya pada Tuhannya. Aku adalah miliknya, aku hidup di bawah naungannya, aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya. Aku telah mengenalnya, sebab aku menghayati. Satu malam yang dingin, sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Maka ia pun berjalan ke belakang rumah, memeriksa sekelilingnya, memeriksa kunci-kunci rumahnya. Dan ketika ia sampai di dekat gudang tempat Robiah tinggal, kekagetannya membuat ia sendiri gugup, lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana. Bagaimana tidak, ketika ia melongokkan kepalanya ke dalam ruang tempat Robiah beristirahat, ia sedang melihat Robiah menjalankan sholat, dan di atasnya tampak cahaya yang terang benderang. Bukan lampu, sebab cahaya itu tidak bergantung kepada suatu apapun. Keesokan harinya, Robiah dipanggil, majikannya menyampaikan keinginannya. Ia membebaskan Robiah sebagai budak. Kini Robiah merdeka, meski sang majikan berharap Robiah mau untuk tinggal di rumahnya, tapi ia memilih untuk pergi menjauhi masyarakat sekitar. Dan ia menemukan sebuah gua agak di pinggir desa. Tinggallah ia di sana. Suatu hari di musim semi, Robiah memasuki tempat tinggalnya, kemudian ia melongok keluar sebab pelayannya berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta, lebih baik engkaulah yang masuk kemari, dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asyik menatap Sang Pencipta, sehingga apa peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya." Sahut Robiah dari dalam. Suatu malam sebab terlalu letih, ia tertidur. Seorang maling menyelusup masuk ke dalam rumahnya, dan mencuri cadarnya. Tetapi, tak ditemuinya pintu keluar. Cadar diletakkan, pintu keluar terlihat. Cadar dibawa, pintu keluar tak terlihat lagi. Terdengarlah suara, "Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Robiah mengabdi kepada kami. Saitan sendiri tidak berani datang menghampirinya. Tetapi betapakah seorang maling berani mencoba-coba untuk mengambil cadarnya? Pergilah dari sini." Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Ketika seorang sahabat mengantarkan seorang kaya yang ingin memberikan uang emasnya pada Robiah, Robiah berkata, dia telah menafkahi orang-orang yang menghujahnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak, maka betapakah aku dapat menerima pemberiannya. Di malam-malam hari yang sepi dan sunyi, dalam kerinduannya dengan Sang Maha Pencipta, Robiah bergumam sambil bersujud. "Ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, semua jeripayahku dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini, adalah untuk mengingat engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat, adalah berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku, seperti yang telah kukatakan. Kini berbuatlah seperti yang engkau kehendaki." Rabiatul Adawiyah merupakan salah seorang Sri Kandi Agung dalam Islam.
Beliau terkenal dengan sifat wara, dan sentiasa menjadi rujukan golongan cerdik pandai karena beliau tidak pernah kehabisan hujah. Ikutilah antara kisah-kisah teladan tentang beliau. Karamah dan keutamaan Robi'atul Adawiyah. Suatu malam yang sunyi sepi, dikala masyarakat sedang nyenyak tidur, seorang pencuri telah mencoba masuk ke dalam pondok Rabi'atul Adawiyah. Namun setelah mencari sesuatu sekeliling berkali-kali, dia tidak menemui sebuah benda berharga kecuali sebuah kendi untuk berwudu, itu pun jelek. Lantas si pencuri tergesa-gesa untuk keluar dari pondok tersebut. Tiba-tiba Rabi'atul Adawiyah menegur si pencuri tersebut, "Hei, jangan keluar sebelum kamu mengambil sesuatu dari rumahku ini." Si pencuri tersebut terperanjat karena dia menyangka tidak ada penghuni di pondok tersebut. Dia juga merasa heran karena baru kali ini dia menemui tuan rumah yang begitu baik hati seperti Rabi'atul Adawiyah. Kebiasaannya tuan rumah pasti akan menjerit meminta tolong apabila ada pencuri memasuki rumahnya. Namun ini lain, silahkan ambil sesuatu, kata Rabi'atul Adawiyah lagi kepada pencuri tersebut. Tiada apa-apa yang boleh aku ambil dari rumahmu ini, kata si pencuri berterus terang. Ambillah itu, kata Rabi'atul Adawiyah sambil menunjuk pada kendi yang jelek tadi. Ini hanyalah sebuah kendi jelek yang tidak berharga. Jawab si pencuri, ambil kendi itu dan bawa ke bilik air. Kemudian kamu ambil wudhu, menggunakan kendi itu. Selepas itu sholatlah 2 rakaat. Dengan demikian, engkau telah mengambil sesuatu yang sangat berharga daripada pondok jelekku ini. Balas Rabi'atul Adawiyah. Mendengar kata-kata itu, si pencuri tadi berasa gemetar. Hatinya yang selama ini keras, menjadi lembut seperti terpukau dengan kata-kata Rabi'atul Adawiyah itu. Lantas si pencuri mengambil kendi jelek itu dan dibawa ke bilik air, lalu berwudu, menggunakannya, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat. Ternyata dia merasakan suatu kemanisan dan kelazatan dalam jiwanya yang tak pernah dirasa sebelum ini. Rabi'atul Adawiyah lantas berdoa, "Ya Allah, pencuri ini telah mencoba masuk ke rumahku. Akan tetapi dia tidak menemui sebuah benda berharga untuk dicuri. Kemudian aku suruh dia berdiri di hadapanmu. Oleh itu janganlah engkau halangi dia daripada memperoleh nikmat dan rahmatmu." Pada suatu hari, sekumpulan golongan cerdik pandai telah datang ke rumah Rabi'atul Adawiyah. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji beliau dengan berbagai persoalan. Malah mereka telah mempersiapkan dengan satu persoalan yang menarik. Mereka menaruh keyakinan yang tinggi, karena selama ini Rabi'atul Adawiyah tidak pernah kekurangan hujah. Wahai Rabi'atul Adawiyah, semua bentuk kebajikan yang tinggi-tinggi telah dianugerahkan oleh Allah kepada kaum lelaki, namun tidak kepada kaum wanita. Ketua rombongan itu memulai bicara. Buktinya, balas Rabi'atul Adawiyah. Buktinya ialah, mahkota kenabian dan rasul telah dianugerahkan kepada kaum lelaki. Malah mahkota kebangsawanan juga dikurniakan kepada kaum lelaki. Paling penting, tidak ada seorang wanita pun yang telah diangkat menjadi nabi atau rasul, malah semuanya dari golongan lelaki. Jawab mereka pula dengan yakin. Memang betul pendapat tuan-tuan sekalian. Akan tetapi harus diingat bahwa sejahat-jahat pangkat ada pada kaum lelaki juga. Siapa yang mengagung-agungkan diri sendiri? Siapa yang begitu berani mendakwakan dirinya sebagai Tuhan? Dan siapa pula yang berkata, bukankah aku ini Tuhanmu yang mulia? Dengan tenang, Rabi'atul Adawiyah membalas hujah mereka sambil merujuk kepada Fir'aun dan Namrud. Kemudian Rabi'atul Adawiyah menambah lagi, anggapan dan ucapan seperti itu tidak pernah keluar dari mulut seorang wanita. Malah semuanya dilakukan oleh kaum lelaki. Suatu hari, Rabi'atul Adawiyah melihat seorang sedang berjalan-jalan dengan kepalanya berbalut sambil meminta simpati dari orang banyak. Karena ingin tahu sebabnya orang itu berbuat demikian, Rabi'atul Adawiyah bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau membalut kepalamu begini rupa?" "Kepalaku sakit," jawab orang itu dengan singkat. "Sudah berapa lama?" tanya Rabi'atul Adawiyah lagi. "Sudah sekian hari," jawabnya dengan tenang. Lantas Rabi'atul Adawiyah bertanya lagi, "Berapa usiamu sekarang?" Orang itu menjawab, "Sudah 30 tahun. Bagaimana keadaanmu selama 30 tahun itu?" Tanya beliau lagi. "Alhamdulillah, sehat-sehat saja," jawabnya. "Apakah kamu memasang sesuatu tanda di badanmu bahwa kamu sehat selama ini?" Tanya Rabi'atul Adawiyah. "Tidak," jawab orang itu ragu-ragu. "Masya Allah, selama 30 tahun Allah telah menyehatkan tubuh badanmu, tetapi kamu langsung tidak memasang sesuatu tanda untuk menunjukkan kamu sehat sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Jika sebaliknya,
Pasti manusia akan bertanya kepada kamu sebabnya kamu sangat gembira. Apabila mereka mengetahui nikmat Allah kepadamu, diharapkan mereka akan bersyukur dan memuji Allah. Jelas Rabi'atul Adawiyah. Akan tetapi, kini apabila kamu mendapat sakit sedikit, kamu balut kepalamu dan kemudian pergi ke sana-sini bagi menunjukkan sakitmu dan kekasaran Allah terhadapmu kepada orang banyak, mengapa kamu berbuat hina seperti itu? Sambung Rabi'atul Adawiyah lagi. Orang yang berbalut kepalanya itu hanya diam 1000 bahasa dan tertunduk malu dengan perlakuannya. Kemudian dia segera meninggalkan Rabi'atul Adawiyah dengan perasaan kesal dan insaf. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka, dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku dari dalam surga, tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Wafatnya Rabi'atul Adawiyah. Mengenai wafatnya ada dua pendapat yaitu tahun 135 H 752 M atau tahun 185 H 801 M. Demi agar ia kuat beribadah, Rabi'ah senantiasa meletakkan kain kafan persiapan dirinya nanti di sebelahnya ketika ia sholat. Ketika tiba saatnya Rabi'ah harus meninggalkan dunia fana ini, ia mengisyaratkan dengan tangannya agar orang-orang keluar. Orang-orang yang sebelumnya menunggui, kini satu demi satu membiarkan Rabi'ah sendiri. Setelah itu, mereka mendengar suara dari dalam kamar Rabi'ah, "Ya nafsul mutmainah, irji ila robika." Beberapa saat kemudian tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Rabi'ah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu dan mendapatkan Rabi'ah telah berpulang. Konon setelah itu ada yang bermimpi melihat Rabi'ah, kepadanya ditanyakan, "Bagaimanakah engkau menghadapi Munkar dan Nakir, wahai Rabi'ah?" Rabi'ah menjawab, "Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' Aku menjawab, 'Pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu, tetapi mengapakah engkau mengirimkan utusan sekedar menanyakan, siapakah Tuhanmu, kepadaku? Ya Allah, curahkan dan limpahkanlah keridhaan atasnya dan anugerahilah kami dengan rahasia-rahasia yang engkau simpan padanya. Amin. Wallahu a'lam bishawab." Secuil karomah Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah sedikit dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga hari ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku, termasuk soal ajaran cinta, mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya karena cintanya hanya untuk Allah. Rabi'ah menyembah Allah dengan dasar cinta, hub, bukan karena takut atau harap roja, dan khauf sebagaimana kebanyakan orang. Karena saking cintanya kepada Allah, Rabi'ah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga dan tidak takut kalau dimasukkan neraka. Rabi'ah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan, setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah, wali Allah. Memang, ada ungkapan bahwa hanya wali Allah yang mengetahui wali Allah lainnya, la ya'riful wali ila wali. Tapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Zarruq, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki seorang wali: mengutamakan Allah, hatinya berpaling dari makhluknya, dan berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jika merujuk pada indikator ini, maka Rabi'ah adalah memang seorang waliullah. Selain ketiga tanda tersebut, seorang waliullah biasanya memiliki karomah, sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Dalam hal ini, Rabi'ah juga memiliki cerita dan kisah yang menggambarkan karomahnya. Berikut adalah sejumlah karomah yang dimiliki oleh Rabi'ah Al-Adawiyah sebagaimana yang tercantum dalam buku Rabi'ah, Pergulatan Spiritual Perempuan karya Margaret Smith. Pertama, ketika Rabi'ah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabi'ah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba, Hasan Al-Basri muncul dan mendekati Rabi'ah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Kedua,
Suatu hari Rabiah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah jalan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja, Rabiah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu, untanya hidup kembali. Rabiah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Ketiga, suatu malam ada dua orang teman Rabiah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabiah. Naasnya, rumah Rabiah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Rabiah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Keempat, pada suatu malam rumah Rabiah didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Rabiah. Ketika sudah mengangkut semua baju Rabiah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu mengambil dan meletakkan barang Rabiah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri mendengar ada hatif suara tanpa rupa, yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya." Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Rabiah. Kelima, suatu hari Hasan al-Basri mengajak Rabiah al-Adawiyah untuk salat di atas air. Rabiah merespons ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Rabiah, adalah tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi. Tidak hanya itu, Rabiah kemudian melemparkan sajadahnya dan terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya sehingga lebih banyak orang yang mengetahuinya, daripada hanya sekedar salat di atas air. Hasan tahu jawaban yang diutarakan Rabiah itu adalah sendirian. Mendengar hal itu, Hasan hanya terdiam. Selain kelima cerita di atas, tentu masih banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan tentang karomah Rabiah al-Adawiyah. Namun satu yang perlu diketahui bahwa karomah yang diberikan kepada Rabiah adalah tanda bahwa Allah memberkahinya.